Halo kaum mager dimanapun kalian berada. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like dulu, karena kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa King Undead. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Di belahan hutan lainnya yang tidak terlalu jauh dari tempat Ling Changpeng berada, terlihat kelompok lain sedang bertarung dengan monster Iron Roar atau babi besi, di mana monster babi itu terlihat sangat marah dan berlari dengan cepat ke arah mereka. "Tanker, maju dan tahan dia," ucap seseorang di sana. Kemudian, tanker dari kelompok itu pun langsung menahannya dan berkata, "Astaga, serangan monster babi ini kuat sekali." Temannya yang berprofesi sebagai healer pun langsung memberikan buff kepadanya. Dia berkata, "Bertahanlah, aku sedang menambahkan buff untuk meningkatkan kemampuan fisikmu." Lalu, terlihat seorang mage yang mengeluarkan serangan penghabisan dengan teknik tinju api miliknya. Setelah pergerakan monster babi itu sedang berusaha ditahan oleh teman-temannya, dia berkata, "Rusakanlah seranganku ini, dasar kaum monster babi jelek." Dan ledakan yang besar pun terjadi di sana, yang membuat monster babi itu terbakar hidup-hidup, sehingga dia berteriak kesakitan dengan sangat keras. Dan si tanker pun langsung melindungi healer menggunakan tameng besarnya itu agar tidak terkena ledakan serangan yang dilancarkan oleh temannya. Rupanya orang yang melancarkan serangan api itu adalah Qian Ran, dan dia berhasil membunuh monster babi itu karena muncul notifikasi yang mengatakan, "Party Anda berhasil mengalahkan monster babi level 3. XP party Anda sudah naik mencapai 100% dan semua anggota party berhasil naik level ke level 2. Mereka kembali berkumpul setelah berhasil mengalahkan monster babi itu, dan Qian Ran pun berkata, "Meskipun menghabiskan banyak tenaga, akhirnya dia berhasil kita kalahkan. Sepertinya hanya tim kita yang bisa melawan monster level 3 di hari pertama." Si healer menjawab, "Untungnya kita mempunyai banyak healing potion. Kalau tidak, meskipun aku seorang healer, kita tidak bisa bertarung melawannya dalam waktu yang lama." Qian Ran yang sekarang sudah naik ke level 2, dia menjadi sangat percaya diri dan kembali berkata, "Kau terlalu melebih-lebihkannya, karena bagiku monster level 3 itu tidak ada apa-apanya. Dan sebelum ujiannya selesai, aku mau mencoba melawan monster level 5. Mendengar Qian Ran yang sangat percaya diri seperti itu, healer yang bernama Xiao Yan pun mencoba memperingatkannya dan berkata, "Semakin tinggi level monsternya, makin susah untuk ditaklukkan. Jika mau melawan monster level 5, minimal harus ada satu anggota yang memiliki level 5 juga dan memiliki 2 support berada di level 4. Barulah monster level 5 itu bisa dikalahkan." Tanker yang bernama Aji menambahkan, "Sebenarnya aku berniat hanya naik ke level 3 saja, karena aku masih memiliki keluarga yang sangat mengandalkanku sebagai tulang punggung keluarga." Kemudian, tanah di sekitar mereka bergetar dengan sangat keras dan membuat ketiga orang itu pun menjadi panik. Mereka berkata, "Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba saja tanahnya bergetar dengan sangat keras? Mungkinkah sedang terjadi gempa di tempat ini?" Mereka pun melihat pepohonan yang ada di sekitar sana bergetar dengan hebat, sehingga mereka langsung mengetahui bahwa ada sesuatu yang sedang menuju ke tempat mereka berada saat ini. Lalu, dari balik pepohonan terlihat muncul batu yang cukup besar, sehingga membuat burung-burung yang ada di sekitar sana pun langsung terbang meninggalkan tempat itu. Dan alangkah terkejutnya mereka bertiga, ternyata batu besar itu adalah monster monyet batu level 6, yang seharusnya tidak muncul di area pemula. Karena keanehan terus terjadi setelah mereka datang ke sana, dikarenakan banyak bermunculan monster yang memiliki level tinggi di area pemula hutan Sanctuary. Qian Ran pun masih belum mempercayai apa yang dilihatnya saat ini. Dia berkata, "Mustahil, kenapa bisa ada monster level 6 muncul di tempat ini?" Sedangkan Aji, dia langsung mengajak mereka untuk pergi dari sana. "Cepat berpencar, kita harus berlari ke arah berlawanan untuk mengecohnya. Kalau kita sampai terkejar olehnya, maka habislah sudah riwayat kita," ucap Aji sambil berlari meninggalkan tempat itu. Tapi, si beban malah tiba-tiba berlutut di sana, karena dia merasa sangat ketakutan setelah melihat monster level 6 yang sangat mengerikan itu. Dengan tubuh yang gemetaran dan wajah bodohnya, Xiao Yan berkata, "Kakiku tiba-tiba saja tidak bisa berhenti gemetaran. Aku tidak bisa menggerakkannya." Qian Ran dan Aji pun langsung menghentikan langkah mereka karena mereka tidak bisa meninggalkan si beban itu sendirian di sana. Kemudian, monster monyet batu itu pun mulai bergerak ke arah Xiao Yan karena dia berjarak paling dekat dengannya. Dan Xiao Yan pun mencoba untuk mengusir monster monyet batu itu. Dia berkata, "Tidak, jangan mendekat, menjauhlah dariku." Tentu saja, monster monyet batu itu tetap menuju ke arah Xiao Yan
Karena monster bodoh macam apa yang akan langsung pergi setelah diusir oleh mangsanya yang sedang merasa sangat ketakutan. Melihat teman yang sangat beban itu akan segera dimangsa, Kiandran dan juga Aji langsung berlari ke arahnya untuk membawanya pergi menjauh dari sana. Mereka berkata, "Xiaoyan, apa yang sedang kau lakukan? Cepatlah berdiri." Karena si beban itu hanya diam saja, Aji pun mencoba untuk melindunginya dan berkata, "Cepat pergi dari sini, sementara aku akan mencoba menahannya." Tapi si beban itu hanya melongo seperti orang bodoh melihat Aji yang membahayakan nyawanya sendiri untuk menolongnya. Kemudian, bukannya berusaha untuk pergi dari sana, si beban itu malah mulai menangis dan Aji pun mencoba untuk menguatkan tekadnya sambil berkata di dalam hatinya, "Aku tidak boleh merasa takut, karena aku adalah seorang tanker yang bertugas di garis depan untuk melindungi anggota party yang lainnya." Karena sudah merasa sangat dekat dengan kematian, Aji pun membayangkan saat dirinya berpamitan kepada keluarganya untuk mengikuti ujian profesi tahun ini. Dia berkata, "Kalian tidak usah khawatir, karena setelah menjadi pemburu monster profesional, pemerintah akan memberikan uang tunjangan rutin yang cukup banyak. Lihatlah Amorko ini, siapa yang bisa melukaiku setelah memakainya? Aji, kau harus tetap berhati-hati dan kami akan menunggu kepulanganmu kembali ke rumah," ucap anggota keluarganya yang menunggunya saat ini di rumah. Kembali lagi ke saat ini, di mana tangan monster monyet batu itu sudah hampir sampai ke arah mereka, dan Aji pun berteriak dengan suara yang sangat keras, "Aku tidak akan mundur, karena dunia ini akan dilindungi oleh kami yang hanya berjumlah 10% ini." Kemudian, serangan monyet batu itu dengan telak menghantam ke tempat mereka berada, dan terdengar suara ledakan yang sangat keras, dibarengi munculnya kepulan asap yang sangat tebal di sana, yang membuat wajah Qianran langsung berubah menjadi pucat. Dia berkata, "Oh tidak, Aji, Xiaoyan." Tapi, monster monyet batu itu merasa ada sesuatu yang aneh, karena dia merasa pukulannya seperti ditahan oleh sesuatu sebelum menghantam ke tubuh mereka berdua. Rupanya, setelah kepulan asap tebal itu perlahan menghilang dari sana, pukulan monster monyet batu itu berhasil ditahan oleh undead milik Lin Changpeng sebelum mengenai Aji dan Xiaoyan. Tentu saja, mereka pun sangat terkejut setelah melihat ada undead yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya, dan Aji pun berkata, "Makhluk apa lagi ini? Siapa dia sebenarnya? Apakah dia datang untuk menolong kita?" Sementara si beban, dia hanya diam saja dengan wajah bodohnya itu. Kemudian, Qianran langsung menoleh ke belakang karena dia mendengar suara Lin Changpeng yang berkata, "Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu kalau aku tidak setuju dengan semua itu?" Tentu saja, perasaan Qianran pun langsung campur aduk antara senang dan juga bingung setelah melihat kedatangan Lin Changpeng datang ke sana dan berkata, "Lin Changpeng, kenapa kau ada di sini? Bukankah kau mengambil rute yang berbeda dengan kami sebelumnya?" Lin Changpeng menjawab, "Itu bukanlah hal penting sekarang. Inilah sebabnya aku tidak ingin membuat party dengan orang lain, karena mereka hanya akan menjadi beban bagiku saja, dan aku harus membagikan XP point yang aku dapatkan dengan orang yang lebih lemah dariku." Lalu, Lin Changpeng menatap dengan dingin ke arah monster monyet batu itu dan kembali berkata, "Aji, kau bilang ingin melindungi dunia ini dengan kekuatanmu, tapi aku hanya akan melindungi orang yang aku ingin lindungi saja, karena aku sama sekali tidak peduli dengan apa yang akan terjadi kepada dunia ini. Itulah arti sebenarnya menjadi seorang pemburu monster profesional." Setelah Lin Changpeng berkata seperti itu, undead miliknya pun langsung menyerang si monster monyet batu, sehingga salah satu lengannya pun hancur dan membuatnya berteriak kesakitan dengan sangat keras. Tentu saja, Qianran pun terkejut melihatnya, karena undead milik Lin Changpeng berhasil menghancurkan lengan monster level 6 dengan begitu mudahnya. Sementara itu, monster monyet batu itu pun langsung berniat untuk mundur setelah kehilangan lengannya, tapi undead milik Lin Changpeng langsung mengejarnya dan tidak membiarkannya lolos begitu saja. Monster batu itu pun bergegas kembali masuk ke dalam hutan setelah dia mengalami kekalahan telak dari undead milik Lin Changpeng, karena kepercayaan dirinya langsung runtuh seketika setelah selama ini dia merasa tidak terkalahkan. Melihat itu, Qianran pun mencoba untuk menanyakannya kepada Lin Changpeng dan berkata, "Lin Changpeng, mau pergi kemana undead milikmu itu?" Tapi Lin Changpeng sudah pergi dari sana tanpa disadari oleh Qianran yang fokus melihat pertarungan antara monster monyet batu dan undead milik Lin Changpeng. Kemudian, Qianran pun melihat ke arah hutan dan berkata di dalam hatinya,
Bukankah itu adalah undead yang sama yang dipanggil oleh Lin Changpeng pada saat upacara pengambilan profesi? Kenapa dia bisa dengan mudah mengalahkan monster batu level 6? Sebenarnya, kekuatan apa yang dia sedang sembunyikan? Lin Changpeng, level berapa sebenarnya kau saat ini? Kemudian, Qianran pun langsung berlari menghampiri teman-temannya dan berkata, "Aji, Xiaoyan, apakah kalian baik-baik saja?" Aji menjawab, "Kapten, kami baik-baik saja. Hanya saja celana dalam Xiaoyan harus diganti karena dia mengompol." Xiaoyan pun terkejut mendengar Aji malah berkata seperti itu. Lalu, Xiaoyan langsung memukul kepala Aji menggunakan tongkatnya dan Aji pun langsung menoleh ke belakang sambil berkata, "Aku hanya bercanda saja barusan. Kau tidak perlu sampai marah seperti itu." Sementara Xiaoyan, dia hanya diam saja karena masih merasa kesal kepada Aji. Karena di sana juga tidak terlihat Lin Changpeng, Qianran pun bertanya, "Apakah kalian melihat kemana perginya Lin Changpeng? Beberapa saat yang lalu dia masih berada di sampingku, tapi hanya dalam sekejap saja anak itu tiba-tiba menghilang." Aji yang melihat Lin Changpeng masuk ke dalam hutan pada saat itu, dia menunjukkan ke arah hutan dan menjawab, "Kalau Lin Changpeng, aku melihatnya berlari masuk ke dalam hutan untuk mengejar monster monyet batu yang melarikan diri ke dalam sana." Xiaoyan yang sudah tidak gemetaran lagi, dia mengutarakan pendapatnya dan berkata, "Monster level 6 itu sudah terluka parah oleh undead yang terlihat sangat mengerikan itu. Apakah Lin Changpeng pergi untuk menghabisinya seorang diri?" Aji menambahkan, "Apa yang kau katakan ada benarnya juga. Kalau berhasil mengalahkan monster level 6, pasti akan mendapatkan XP point yang sangat berlimpah." Setelah mendengar perkataan dari mereka berdua, wajah Qianran pun langsung berubah menjadi serius dan berkata, "Pada hari upacara mendapatkan profesi, kalian ada di sana juga kan? Apakah kalian masih ingat profesi Lin Changpeng sebagai apa?" Mereka berdua pun langsung teringat akan sesuatu setelah Qianran berkata seperti itu dan Aji pun berkata, "Aku ingat sekarang, dia berprofesi sebagai seorang summoner undead." Xiaoyan yang baru saja mengetahuinya, dia merasa terkejut dan berkata, "Apa kau bilang dia seorang summoner?" Tentu saja, mereka berdua pun sangat terkejut setelah mengetahui bahwa undead yang overpower itu adalah makhluk yang dipanggil oleh Lin Changpeng yang berprofesi sebagai seorang summoner. Qianran pun kembali berkata, "Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, tapi kemungkinan besar kalau Lin Changpeng itu dia jauh lebih kuat dari kita semua saat ini." Sementara itu, Lin Changpeng yang masuk ke dalam hutan sendirian, dia mengejar monster monyet batu yang merupakan buruannya, di mana makhluk itu melarikan diri darinya sebelum sampai ke tempat Qianran dan juga yang lainnya. Dan akhirnya, Lin Changpeng pun berhasil menyusul monster monyet batu itu. Karena semakin tinggi level seekor monster, semakin kuat pula pengikat alam rahasia yang mereka terima. Itu sebabnya, monster monyet batu level 6 itu sama sekali tidak bisa meninggalkan area bagian dalam. Tapi dia bisa muncul di area terluar, pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kemudian, Lin Changpeng pun menghampiri monster monyet batu itu dan berkata, "Hei kau tidak hanya meninggalkan area dalam, tapi jelas-jelas kau datang untuk mencariku. Sebenarnya, siapa yang telah memberikan perintah kepadamu?" Mendengar Lin Changpeng yang berkata seperti itu kepadanya, monster monyet batu itu hanya meraung dengan sangat keras, karena monster itu tidak bisa berbicara bahasa manusia. Karena merasa sia-sia saja jika berbicara kepadanya, Lin Changpeng pun menghela nafas dan kembali berkata, "Sudahlah, percuma saja aku bertanya kepadamu, karena kau juga tidak bisa berbicara. Tapi kebetulan sekali, aku ingin mencoba skill spirit erosi milikku yang telah aku tingkatkan kepadamu." Kemudian, Lin Changpeng pun mengaktifkan skill spirit erosi miliknya untuk mengendalikan pikiran monster monyet batu itu yang merupakan monster level 6. Mata monster monyet batu itu pun langsung menyala setelah Lin Changpeng masuk ke dalam pikirannya untuk mencari pusat kendali pikiran dari monster monyet batu tersebut. Tapi setelah berhasil masuk ke dalam pikirannya, Lin Changpeng malah menemukan sebuah gua yang mengeluarkan cahaya mengerikan dan terdengar suara dari dalam gua itu yang berkata, "Siapa yang berani menghancurkan segel kontrakku dengan bawahanku ini? Dasar manusia sialan! Kali ini ada benar-benar seorang ahli pengendali pikiran yang berhasil merusaknya." Rupanya, sosok makhluk yang ada di dalam sana adalah seorang iblis. Dia kembali berkata, "Monyet batu, bawa dia ke hadapanku. Dasar kau manusia, kau tunggu saja. Di bawah kekuatan milikku ini,
kau akan terlihat seperti manusia bodoh lainnya yang akan tunduk dan menjadi para pengikutku. Lin Changpeng yang sedang masuk ke dalam pikiran si monster monyet batu, dia pun terkejut karena melihat tanda yang sama dengan ada yang di kepala monster Raja Tupai Abu-Abu, dan berkata di dalam hatinya, dia memiliki tanda yang sama pada saat itu. Sebenarnya siapa makhluk ini? Kemudian monster monyet batu itu pun dikendalikan sepenuhnya oleh si iblis misterius. Dia berkata, kau adalah manusia yang telah berhasil menghabisi para jenderal pasukanku. Jadi aku harus melenyapkanmu agar kau tidak merusak rencanaku. Setelah mengetahui bahwa yang sedang dihadapinya adalah bos terakhir, Lin Changpeng pun berkata, tampaknya kau adalah orang yang telah menyebabkan semua kekacauan ini. Kebetulan sekali karena aku bisa menghabisimu dengan cepat. Iblis misterius itu kembali berkata, manusia dengan level 5 sepertimu bisa mengalahkan monster monyet batu level 6. Apakah itu karena skillmu yang bisa mempengaruhi jiwa seseorang? Tapi hal seperti itu tidak berguna untukku karena aku adalah raja monster magis. Tapi Lin Changpeng tidak merasa takut sedikit pun, dan dengan senyuman jahat di wajahnya dia berkata, hahaha, jika aku bisa mengalahkanmu, aku akan mendapatkan banyak XP point. Kita hentikan saja semua omong kosong ini dan bertarunglah denganku. Melihat Lin Changpeng yang merasa sangat percaya diri seperti itu, iblis misterius yang mengaku sebagai raja monster magis itu pun langsung berteriak dengan sangat keras dan kembali berkata, manusia, kau kira saat masih di bawah kepemimpinanku, kau bisa mengambil alih tempat ini seenaknya? Tunggu saja, rencana kebangkitanku sebentar lagi akan selesai. Ketika aku memasuki dunia manusia, kau dan semua teman-temanmu akan aku jadikan sebagai makanan. Lin Changpeng pun langsung menjadi sangat marah setelah mendengar perkataan dari Raja Monster Magis itu dan berkata, apa yang barusan kau katakan itu? Aku akan menghabisimu sekarang juga. Kemudian, undead milik Lin Changpeng langsung menebas kepala monster monyet batu itu, di mana kecepatan serangannya lebih cepat dari kedipan mata. Sehingga monster monyet batu itu pun tidak bisa menangkis ataupun menghindarinya. Dengan tatapan mata yang dingin, Lin Changpeng berkata, aku sangat membenci seseorang yang mengancamku menggunakan orang yang ada di sekitarku. Karena kau berani berkata seperti itu kepadaku, maka kau layak untuk mati. Meskipun monster monyet batu itu berhasil dihabisi oleh Lin Changpeng, tapi teknik pengendalian Raja Monster Magis masih tersisa di sana. Dia berkata, kau kira karena berhasil menghabisi monster level 6 ini, kau bisa melawanku setelah aku berhasil kembali bangkit? Karena pada saat itu, aku pastikan kalian semua akan mati. Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, undead milik Anda telah berhasil mengalahkan monster batu level 6, XP point Anda telah mencapai 100%, Anda berhasil naik ke level 6. Level Anda telah mencukupi, Anda bisa mengaktifkan skill King Awakening. Lalu, energi spiritual kegelapan yang sangat mengerikan pun tiba-tiba muncul di sana setelah Lin Changpeng naik ke level 6 yang menjadi persyaratan untuk membuka skill King Awakening yang merupakan unique skill. Saking kuatnya energi spiritual kegelapan yang keluar dari tubuh Lin Changpeng, dengan cepat energi mengerikan itu menyebar ke area di sekitar hutan Sanctuary dan membuat wilayah di sekitar sana menjadi sangat gelap. Energi spiritual kegelapan Lin Changpeng pun sampai ke tempat Qianran berada, sehingga mereka merasa terkejut dan berkata, kenapa tiba-tiba ada kabut hitam seperti ini? Kabut hitam ini sangatlah mencurigakan. Kalian semua berhati-hatilah saat melangkah, ucap Qianran kepada mereka berdua. Lalu, alangkah terkejutnya mereka bertiga setelah sampai ke tempat Lin Changpeng berada, karena mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di hadapan Lin Changpeng, sehingga wajah Qianran dan juga yang lainnya langsung berubah menjadi pucat tanpa bisa berkata apa-apa. Rupanya, mereka melihat monster berukuran besar yang sangat mengerikan muncul di hadapan Lin Changpeng, di mana di atas kepala makhluk itu berdiri seseorang yang mengenakan jubah hitam. Tentu saja, Lin Changpeng juga merasa terkejut setelah mengaktifkan skill Awakening miliknya dan berkata, energi spiritual luar biasa yang sangat mengerikan. Apakah dia adalah monark yang sebenarnya? Dia bisa menjadikan monster sebesar itu menjadi makhluk panggilannya. Hebat, ini hebat. Tapi, sebelum mereka melihat dengan jelas sosok makhluk itu, ceritanya pun bersambung.